Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Masih mau membenci ayahmu. Kita belajar lagi jamaah yang ada di rumah. Aku pengen tahu deh Ustaz Syam, jamaah juga pasti penasaran. Emang benar ya di zaman Nabi itu ada kisah mengenai ayah yang durhaka. Terus pengen tahu tuh kalau ada kisahnya, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin ada relate dengan kehidupan sekarang juga Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Roni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu. Beliau sedang didatangi oleh seorang ayah yang menyeret anaknya. Jadi ayah ini menyeret anaknya di depan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu. Lalu orang tua ini atau ayah ini mengadukan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini durhaka kepada saya. Dia tidak pernah mendengarkan saya apalagi taat akan perintah saya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menatap tajam terhadap anak muda tersebut dengan mengatakan, betul engkau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu? Subhanallah, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ridhonya Tuhanmu tergantung ridhonya ayahmu, tergantung ridhonya orang tuamu. Apakah engkau tidak takut? Maka anak itu pun berkata balik atau bertanya balik kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau menuduh saya durhaka kepada ayahku, maka ada yang ingin kutanyakan. Apa itu, kata Amirul Mukminin? Sebenarnya apa sih kewajiban ayah itu terhadap anaknya? Wah, malah nanya balik gitu ya. Apa sih kewajiban ayah itu terhadap anaknya? Maka ya seorang ayah yang pertama dia mestinya menafkahi istrinya dengan baik lahir dan batin. Begitu pula dengan anak-anak daripada istrinya. Kemudian yang kedua memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga mengajari Al-Quran, mengajari agama terhadap anak-anaknya. Langsung geleng-geleng kepala anak muda tersebut dan mengatakan, subhanallah, bagaimana mungkin saya bisa berbakti kepada ayahku. Sedangkan tak ada satupun yang dilakukan olehnya. Ibuku dijadikannya seperti hamba sahaya. Ibuku dizalimi oleh orang ini. Ibuku tidak pernah disayangi oleh orang ini. Bahkan ibuku tidak pernah diberikan nafkah sama sekali olehnya kecuali 400 dirham. Itu pun waktu ibuku ditebus olehnya. Subhanallah. Yang kedua, dia menamaiku Ju'ala. Tidak ada artinya namaku. Wahai Amirul Mukminin, namaku ini adalah nama yang kurang baik. Dan yang ketiga, jangankan mengajarkan Al-Quran. Satu ayat Al-Quran pun dia tidak pernah membacakan untukku. Maka subhanallah, setelah Sayyidina Umar bin Khattab menatap tajam anak ini, dia berbalik menatap tajam ayahnya. Maka sebelum engkau katakan anakmu durhaka kepadamu, sungguh engkaulah seorang ayah yang durhaka terhadap anakmu. Subhanallah. Jadi pelajaran penting yang kita ambil dari sini, bahwasanya bentuk tanggung jawab itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang lelaki yang menjadi suami dan ayah. Maka yang pertama adalah hendaklah ia menafkahi secara ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan, menafkahi, liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati, memberikan nafkah yang layak terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, tidak memanggil dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang kasar. Ini anak sudah dikasih nama yang bagus sebenarnya, tapi panggilannya kasar kepadanya, tapi panggilannya buruk terhadapnya. Anaknya dipanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Dan yang ketiga, ternyata begitu banyak orang tua yang menyesal karena tidak mendidik anaknya secara Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran terhadap anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti di sini kita belajar ya, kadang kita suka bilang anak durhaka, anak durhaka. Tapi kita sebenarnya harus berkaca ya, lu udah ngasih yang terbaik belum buat anak lu gitu ya. Oh, sadar diri dulu. Baik, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Gini ya, tadi kan Habib sempat bilang nih, kalau misalnya orang tua itu harus bisa menjaga anak dan istrinya itu dari api neraka gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak boleh membenci ayah selama dia menjadi muslim. Ya, ketika dia menjadi muslim. Katanya kalau misalnya ayah menjadi murtad, kan tidak bisa menjaga kita dari api neraka. Itu boleh dibenci apa enggak? Mohon penjelasannya. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah. Sebagai seorang anak, dia seorang anak. Dan anak adalah tidak boleh berbuat kasar terhadap orang tuanya. Kalau kita mau nggak boleh marah, lebih dalam lagi, nggak Habib. boleh ngamuk-ngamuk juga. Ya Allah, kan gudarullah. Oh iya, Ustaz Maulana, Ustaz Sam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, anak ini harus tahu aturannya. Sekali lagi, anak adalah anak, orang tua adalah orang tua. Dan juga anak harus paham bahwasanya apa? Yahdi mayasa wa yu'adzibu mayasha. Allah berkehendak dengan kehendaknya, gudarullah. Gudrat dan iradat, kalau Allah berkehendak dengan kehendaknya. Dan juga Allah memberikan petunjuk dengan yang Allah kehendakin. Kalau Allah mau kasih hidayah, siapapun bisa dikasih hidayah oleh Allah. Dan kalau Allah mau mengazab seseorang, Allah bisa kasih azab pada orang tersebut. Ataupun manusia tersebut. Jadi seorang anak adalah apa? Menghormatin dan berbuat baik terhadap orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Jelas bahwasanya dan kami berwasiat kepada manusia agar apa? Berbakti. Ingat, berwasiat. Siapa yang berwasiat? Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kamu sebagai seorang anak berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada orang tuamu dengan berbuat baik. Dan apabila keduanya memaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang enggak benar, maka kamu hindarin. La ta'atu fi masyiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bagi anak nih paham, oh orang tua kita suruh maksiat, nggak boleh. Kita harus menghindar. Karena apa? La ta'atu fi masyiatillah. Nggak ada ketaatan. Nggak ada ketaatan di dalam maksiat. Nggak ada ketaatan dalam maksiat. Nggak ada nurut dalam maksiat. Nggak ada mengikuti dalam maksiat. Nggak ada kita mengerjakan, oh ini orang tua saya kok nyuruh. Ini perintah dari orang tua saya. Kok nggak saya dosa? Nggak boleh. Misalkan seorang suami ngasih tahu sama istrinya, udah kamu gak usah pakai jilbab. Nggak ada ketaatan di dalam maksiat. Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bilang, nggak bisa. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan aku mengikuti dalam syariat agama dan inilah yang aku jalankan. Inilah gunanya apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, seorang anak ketika melihat orang tuanya seperti itu, kita kembali lagi dalam kisahnya siapa? Kisahnya pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika mereka orang tuanya seperti itu, maka dia harus mendoakan orang tuanya, ya Allah, agar orang tua kami ya Allah, jadikanlah mereka hidayah darimu ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, dan sayangilah mereka ya Allah, dan cintailah mereka ya Allah, kasihlah hidayah kepada mereka ya Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka berada dalam jalan dan ridhamu ya Allah, engkau sayang sama dia, dan kau balikan lagi dalam keadaan dia beriman kepadamu ya Allah. Inilah gunanya seorang anak, mendoakan orang tuanya, tiada henti-hentinya. Berdoa meminta kepada Allah, sehingga apa? Sehingga orang tua tersebut, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah sedikit ataupun setetes, sehingga dia tersentuh hati dan jiwanya untuk beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya seorang anak, yang dimana anak tersebut wajib untuk menyayangin, berbuat baik terhadap siapa? Terhadap orang tuanya. Dengan perbuatan baik tersebut, maka anak tersebut mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridha walidain, wa bagdullah bagdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah itu terletak daripada ridhonya orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka mudah bagi anak tersebut. Kalau orang tuanya udah nggak ridho, ini berat nih, ya kan? Maka dijelaskan juga oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya apa? Bahwasanya jadi seorang orang tua dan anak itu ada aturan yang terkait dan terikat. Kalau masalah urusan dunia ketika dia murtad, maka ikutinlah dan berbuat baik terhadapnya. Tapi kalau urusan akhirat, ada batasan di antara keduanya. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Beruntung sekali ya kalau kita punya anak yang soleh yang bisa mendoakan kita orang tuanya ya, jamaah yang ada di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Mungkin jamaah pernah ngalamin nih, ketika orang tua lagi nasihatin anak ya, kadang kan gak didengerin dulu nih alasannya dari anak nih, apa, terus langsung kita marahin anaknya. Kamu gini, terus ketika anaknya mau ngasih alasan, diam dulu, kamu tuh gini gitu. Tapi sebenarnya anak. Ketika anak mau berpendapat, mau ngasih tahu alasannya, orang tua nggak kasih kesempatan untuk itu boleh apa enggak, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Hari ini betul-betul temanya ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena kami ini adalah rata-rata ayah muda. Ya. Papa saya muda. belum punya menantu. Ya. Habib juga belum punya menantu. Sama Ustadz. Ustaz Sam juga baru Belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Jadi kami ini ayah yang muda banget. Iya deh, iya. Yang keren banget. Aduh, yang tidak henti-hentinya menasihati anak. Kewajiban orang tua kan 3. Menafkahi, melindungi, mendidik. Ini yang mendidik ini nih. Maka bolehkah menjawab perkataan orang tua yang sedang marah? Atau bahasanya singkatnya membantah.
Boleh nggak anak membantah orang tua? Sebelum saya bahas ini dari sisi anak, saya mau bahas dari sisi orang tua dulu. Supaya orang tua kalau tidak mau dibantah anak, jangan memancing anak untuk berbuat dosa sama kita. Tadi sudah jelas Ustaz Sam, memang tidak dikasih haknya. Kadangkala orang tua menasihati anak di depan teman-temannya anaknya. Malu itu anak. Kadangkala anak itu dimarahi di depan umum. Gak boleh. Atau kata Nabi, jangan memaksa anakmu untuk mendurhakaimu. Dengan cara apa? Memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan anak. Maka yang pertama, ingat, jaga perasaan orang tua. Bolehkah membantahnya? Boleh. Dari sisi anak ke orang tua, kita harus bahas ini. Bolehkah membantah? Bolehkah membantah orang tua? Jawabannya boleh. Kalau melanggar syariat. Tapi dengan cara sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan Azar ya, bapaknya untuk ibaratnya beribadah kepada Allah. Bayangkan sosok Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya dengan cara lembut. Macam-macam ini luar biasa. Ujian para nabi, pembelajaran besar buat kita. Tapi tetap pakai adab. Tetap pakai adab. Dengan mencari kata-kata yang baik di waktu yang baik. Di saat waktu yang baik. Maka metode ini yang harus kita lihat. Oh, caranya gini. Masukkan ide-ide kita ketika di perjalanan. Di perjalanan itu sambil di mobil, ngobrol-ngobrol. Enak itu. Masuk itu. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Nggak, jadi sesuatu yang mungkin iya dulu lah kalau orang tua bilang. Ada peraturan batas. Nggak boleh ya. Nggak boleh pulang malam ya. Ternyata anaknya kuliahnya malam. Jadi gimana tuh? Harus. Jadi sesuatu itu hukum aja ada namanya revisi, ada sebagainya. Ada penjabarannya, ada lihat keadaannya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jadi anak boleh-boleh saja, tapi pakai adab. Lihat situasi. Paling enak itu kalau liburan. Pas liburan, suasana gembira. Itu pada saat bermain sama orang tua. Masuk tapi tidak boleh berlomba ya sama orang tua. Oh iya. Tidak boleh. Bermain boleh. Bermain boleh. Tapi nggak boleh. Iya, makanya main itu yang hati-hati. Oh iya. Ya udah deh ngalah aja deh sama orang tua deh. Cuma aku sama Ustadz yang Iya. tahu. Jadi tetap melihat situasi dan lihat kondisinya. Oh, kenapa sih kamu larang-larang saya? Saya kamu makan ini. Mama, saya tidak larang. Kan nanti mama kan punya penyakit. Kalau makan ini kan, ya, jadi caranya bisa dirubah, dicari caranya, cari metodenya, dan cari orang yang bisa mengingatkan orang tua. Terima kasih Ustaz Maulana, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku juga. Kalau gitu sekarang aku bacain lagi aja ya. Pertanyaan dari jamaah. Ada lagi. Banyak Masya banget Allah, yang nanya, Masya Allah. Soalnya hubungan orang tua sama anak nih Ustaz Maulana. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustadz. Ayah saya seorang muslim tapi sangat jauh dengan agama. Dia mabuk dan berjudi serta tidak pernah sholat. Ketika saya berusaha mengatakan yang terbaik untuk ayah saya, malah dia marah sama saya. Dibilang anak gak boleh nasihatin orang tua katanya. Saya tidak membenci ayah saya Ustadz, tapi saya membenci sikapnya yang acuh terhadap agama. Mohon solusinya Ustadz. Baik, akan dijawab melalui tausiah ya oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyampaikan kepada ayah yang jauh dari agama agar kembali ke jalan Allah tanpa menyakiti perasaannya? Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam diceritakan betapa lembutnya bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Kita umat baginda Nabi SAW yang diturunkan dengan mukjizat Al-Quran, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari atau menyebut-nyebut, mengingat-ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, karena beliau adalah seorang nabi yang sangat jujur. Begitulah jujurnya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya di suatu ketika. Il qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahku sayang, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah? Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak pernah memberikanmu sesuatu. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata ayahandanya bukan hanya menyembah berhala, tapi juga membuat patung berhala. Lalu Nabi Ibrahim secara logis aja gitu, logikanya ayah yang bikin ini, bukan dia yang memperkaya ayah. Ayah yang membuat dia, ayah yang memahat telinganya, ayah yang memahat matanya. Dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa mendengar, apalagi memberikan kekayaan kepada ayah. Kenapa ayah menyembahnya? Maka pelajaran pertama, berbicaralah secara lembut, sayang, cinta kepada ayahanda. Yang kedua, berbicaralah secara logis kepada ayahanda. Ayah, bukan saya yang ngomong kayak gini. Kalau kata dokter, orang yang mabuk-mabukan itu, subhanallah. Kalau kata ulama, itu kalau orang berjudi tidak ada yang jadi kaya. Kalau kata ulama, sampaikan. Berarti kita bicara secara logis, secara ilmiah. Kenapa? Ternyata sambungannya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Nah, yang ketiga, sampaikan bukan dari lisan kita. Kalau tadi dikatakan ayah, kalau ayah mengatakan tidak boleh anak menasehati ayahnya. Memang, jangan menasehatinya, tapi berikan saran kepadanya. Berikan saran, berbeda dengan menasehati, menceramai dengan berikan saran. Kalau beri saran tuh kirimin forward ceramah-ceramah mungkin yang disukai oleh ayahanda atau yang disegani atau yang ditakuti. Maka terakhir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Nabi Ibrahim kembali menyampaikan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku sayang, aku sungguh takut azab daripada yang maha penyayang. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ayah, kalau kau tidak berhenti bikin patung berhala, neraka kau. Ih, orang neraka bahaya. Oh subhanallah, tidak. Nabi Ibrahim tidak memasukkan ayahnya ke neraka. Nabi Ibrahim tidak memvonis ayahnya, engkau jahanam, engkau neraka. Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, aku khawatir ada azab dari yang maha penyayang. Ini bahasanya. Kalau azab itu harusnya mengatakan dari yang maha perkasa. Tapi bilangnya dari yang maha penyayang. Itu seakan-akan berbicara dua arah. Ya, tiga arah malah. Satu kepada ayahnya, satu kepada Allah. Ya Allah yang maha penyayang, masa kau mau azab ayahku? Subhanallah. Aku khawatir engkau mendapat adab dari yang maha penyayang. Kemudian ayahnya pun berkata, wahai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti, kuusir, kupenggal kau wahai Ibrahim. Subhanallah. Jadi penolakan dari ayah itu sudah biasa. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Kana bi hafiya. Diusir, mau dirajam, mau disakiti, Nabi Ibrahim coba berkata, keselamatan untukmu wahai ayahandaku, aku memohon ampunan kepada Allah untukmu. Jadi tetap lembut meskipun ditolak dakwahnya. Masya Allah, terima kasih Sama-sama untuk penjelasannya. Adem kalau dengar suara guru-guruku, adem juga kalau misalnya aku suka ngedengar suaranya Ustadz Maulana lagi azan. Aduh. Kalau aku lagi sholat Jumat sama Ustadz Maulana kan sudah azan. Iya benar. Gimana Ustadz azannya? Soalnya suaranya nadanya tinggi banget, bagus gitu. Aku pengen dengar lagi dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan tinggi banget kan, bagus banget. Gak bisa kalau aku nadi tinggi kayak gitu. Coba latihan lah. Allah. Bisa coba. Nggak nyampe. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Subhanallah, ini kenapa sih Bib? Nggak Bib, kuat. ini berdua kenapa pada praktek azan bukan malah huker? Nanti aku jelasin deh kenapa aku praktek Iya. azan. Selain Ustadz Maulana azannya bagus. Oh, audisi apa ada ya? sebab enggak. Ini Yang ada, lebih bagus azannya Ustaz Sam. Kalau Iya, mau Ustadz azan. Maulana biasa. Tapi Kalau ini mau ada, audisi ajak-ajak lah. enggak perlu audisi. Ini ada sebabnya. Sebabnya apa nanti aku jelasin. Sekalian nanti aku mau ngebacain juga pertanyaan Oh, dari jamaah gitu. ya. Jamaah penasaran kan? Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya azannya di mana?